Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di kesempatan pagi hari ini, hari Selasa 12 Desember 2023. Sebelum kita memetakan untuk satu hari ke depan, seperti biasa kita akan mencoba untuk mereview satu hari kemarin yang sudah kita analisakan, apakah ada potensi yang bisa kita dapatkan atau justru resiko yang bisa kita terima di sana. Tentu semuanya bagian dari proses untuk menuju yang lebih baik lagi, menuju kualitas trading kita menjadi lebih baik lagi dengan tingkat probabilitas profit yang lebih besar, dengan rasio kerugiannya lebih kecil tentunya. Jadi tidak ada yang namanya profit secara kontinu tanpa ada rugi. Karena itu kita banyak belajar dari pengalaman, dari histori yang sudah kita jalankan, tentu adalah bagian untuk memperbaiki, untuk koreksi, dan terus untuk berusaha menjadi lebih baik lagi. Kita langsung di layar yang kita sudah analisakan satu hari kemarin ya. Mungkin yang belum sempat nonton videonya silahkan dilihat dulu biar nanti sambung dengan analisa hari ini. Kita perkirakan pergerakan akan bergerak turun ya. Tentu simulasinya seperti ini ya, bergerak turun kemudian kira-kira akan terkoreksi dengan area uji di 2016 kita tandai dengan lingkaran warna apa ini, biru ya. Kemudian ketika nanti mampu menembus, berpeluang dia akan bergerak naik dengan break di area jenuhnya dan akan terkoreksi di sana. Simulasi pertama itu ketika break di level 2016 ya. Sebaliknya di area ini jika tidak mampu menembus maka berpeluang akan kembali turun break dari 1994 menuju ke area jenuhnya tentunya ya. Sebelum ke sana tentu kita akan lihat di targetnya ya. Target pertama kita lihat apakah menembus, kemudian yang kedua dan seterusnya berada di area jenuhnya 1972. Kira-kira bergerak turun mendekati di situ, kemudian mulai datar atau konsolidasi. Nah, yang terjadi market sesuai dengan perkiraan ya, bergerak turun break di 1994 kemudian mendekati area jenuh dan kemudian ditolak atau berhenti di sana kemudian memantul. Dengan demikian satu hari kemarin kita mendapatkan profit yang maksimum ya, nyaris tanpa ada perlawanan yang signifikan di sana. Kalaupun ada koreksi masih dalam batas yang sangat wajar dan masih dalam perhitungan aman kita. Satu target terpenuhi pun kita sudah mendapatkan bahkan untuk harian kita sudah terpenuhi, apalagi mendekati area jenuh. Mendekati area jenuh ketika sudah terbentuk pola reversal maka lebih berhati-hati karena di situ berpeluang konsolidasi atau bahkan bisa berbalik. Baik, ini yang bisa kita review, mudah-mudahan ada pembelajaran yang bisa kita petik dari sana, baik sesuai dengan analisanya maupun berlawanan, tentu banyak belajar kita dari historinya. Lanjut, kita akan menempatkan hari ini dengan melihat histori yang kemarin. Tidak usah terlalu jauh, kita lihat yang lebih cenderung, ini merahnya mendominasi, kuat sekali. Nah, kita coba untuk menarik garis supaya nanti ketemu kira-kira potensinya kemana ya. Kita tarik turun dulu, kemudian ada koreksi naik, kemudian bergerak turun lagi. Nah, selanjutnya kita akan menguji di sana. Kita akan menguji area ini untuk koreksinya ya, sehingga berpeluang akan bergerak naik seperti ini. Kemudian ini adalah area yang kita jadikan sebagai area ujinya.
mampu menembus maka akan bergerak mendekati level berikutnya. Tidak mampu menembus berarti bisa konsolidasi, bisa juga nanti akan reversal di sana. Sehingga simulasinya di area itu karena ini lebih cenderung turun, maka akan bergerak seperti ini. Kemudian jangan terus-terusan kita fokus pada trennya ketika berada di ujung bawah. Kita tunggu koreksinya untuk menempatkan posisi sell baru kita menempatkan di sana ya. Ketika ada koreksi baru kita menempatkan sell. Bagaimana ketika menembus levelnya di resisten di sana ya, 1992. Maka kemungkinan dia akan bergerak naik mendekati 2021. Setelah itu akan mencoba untuk koreksi. Jika mampu menembus maka bisa kembali ke titik lebih rendah. Jika tidak maka dia akan kembali bergerak naik. Ini nanti kita tandai area-area yang cukup penting. Di situ nanti kita lihat pola yang terbentuk. Di situ nanti kita lihat apakah ada penolakan, apakah ada momentum yang besar. Kita akan amati di sana. Tentu setelah candle-candle itu terbentuk. Nah, dari simulasi ini ya, kita bebas menentukan ya. Boleh dimanapun sebenarnya kita entry boleh ya. Mau di atas buy, di bawah sell juga boleh-boleh saja. Asalkan kita sudah punya strategi, sudah punya rencana. Ketika nanti tersentuh, kemudian apa yang kita lakukan? Batasnya di mana? Targetnya di mana ya? Oke, saya menempatkan posisi buy untuk yang paling dekat. Saya menempatkan posisi buy paling dekat di angka 1991. Kenapa kita menempatkan di situ ya? Padahal di situ ada peluang untuk berbalik. Kenapa tidak sekalian menempatkan di atas dari area resisten ini? Tentu pertimbangan kita juga space-nya ya, jarak jangan terlalu jauh. Kalau kita mengambil jarak terlalu jauh, nanti begitu tersentuh langsung memantul ya. Sehingga setidaknya kalau kita menempatkan posisi di situ, kemudian untuk nanti kita exit, setidaknya sudah bisa dapat ya, sedikit banyak sudah kita dapat potensi profitnya ya. Oke, kita turunkan sedikit mendekati ujung sumbunya. Oke, kemudian kita menempatkan targetnya kira-kira di ini berapa ini ya, sekitar banyak ya, cukup banyak, turunkan sedikit ya. Ini targetnya kita tempatkan di 1996 ya, 1996 sudah 600-an lebih ya. Kita mengambil area pantulannya atau resisten yang terdekat di situ. Kemudian ketika masih kuat menembus di atas ya, kita ambil target lagi ya, karena ini cukup jauh, kita ambil yang di bawah, di dalamnya saja ya, lebih di dalam. Sehingga di 2024 ini sebagai area target yang kedua. Sementara untuk area jenuhnya kita tempatkan di sini. Area jenuhnya kita tempatkan di 2014, maksimum di 2019 ya. Maksimum di 2019. Sementara kita mengujinya di 2014 dulu. Oke, kita tandai dengan teks biar tidak lupa. Di sini kita menempatkan posisi buy 1990 dengan target yang terdekat itu di 1997 poin sekian. Kemudian berikutnya
Kita menempatkan target berikutnya di 2004. Di 2004 poin sekian ya. Diingat semua target ini bisa menjadi area uji ya. Di sekitaran di situ nanti kalau dia mulai berbalik, mulai ada penolakan, ada rejeksi, ada loss momentum atau momentum yang kuat kemudian tiba-tiba berbalik, maka bisa jadi area ini adalah area ujinya. Sehingga tetap kita perhatikan di area di sini, area di sini. Kemudian di area jenuh kita tempatkan 2014 ya. Hari ini area jenuh kita tempatkan di 2014, maksimum di 2019. Kenapa ada maksimumnya ya? Karena dua titik ini cukup potensial ya. Sementara untuk posisi sell ya, untuk posisi sell kita tempatkan di 1981. Target terdekatnya Oke, target terdekat kita tempatkan di 1972, kemudian berikutnya oke, kita tandai, kita amati di sebelah kiri tadi ada banyak level ya, terlalu jauh. Silakan nanti di zoom sendiri, cari sebelah kiri ya, karena cukup terlalu jauh, sehingga kita garis saja. Untuk target yang terdekat ya, target yang terdekat Oke, posisi sell kita tempatkan di 1980. Sell kita tempatkan di 1980.17 ya. Kemudian target kita tempatkan di 1973. Target yang terdekat di 1973 poin sekian ya. Sementara untuk target berikutnya jika masih mampu menembus, kita targetkan di 1966.58. Hingga ini kira-kira seperti ini. Kemudian nanti akan memantul, menguji level berikutnya, kemudian akan kembali turun mendekati area jenuhnya, yakni di 1955 area jenuh jual di 1955 ya. Nanti kita akan amati, kita akan tandai di sini apakah ada petunjuk untuk pembalikan atau justru momentum yang sangat besar. Kalaupun ada momentum yang besar, hati-hati, kita lihat sisi sebelah kiri ya, biar kita tidak terjebak mengambil posisi-posisi sell di area lembahnya. Kita tandai untuk area jenuh di atas dengan warna merah. Demikian juga yang di bawah kita tandai dengan warna merah ya. Kelihatannya hanya kecil, tetapi ketika nanti tertembus semuanya, setidaknya profit kita bisa maksimum hari ini. Oke, kita ketemu di lain waktu, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pagi hari ini sampai esok pagi dan seterusnya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.